Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amaliyah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hamzanwadi tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 201503201411 akan melaksanakan uji kinerja hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Kabarnya? Kabar baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sudah vaksin ya? Ya, Bu. Oke, kemarin di sekolah kan diadakan vaksin untuk seluruh siswa. Jadi semuanya sudah vaksin? Ya, Bu. Ibu berharap kita selalu sehat selalu, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Oke. Nah, pertemuan hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke. Nah, ibu mau cek kehadiran dulu. Semua hadir? Hadir, Bu. Berapa jumlah siswa hari ini? Ketua kelas? 9, Bu. 9 orang. Oke, alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pertemuan kali ini dalam pelajaran sosiologi. Nah, sebelum kita masuk di materi kita hari ini, ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Definisi perubahan sosial. Materi tentang definisi perubahan Sosial. Oke, masih ada yang ingat definisi dari perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat. Apakah itu mempengaruhi masyarakat? Ya, Ya, perubahan yang terjadi itu harus mempengaruhi kehidupan kita juga. Kalau misalnya terjadi perubahan, tetapi hanya berpengaruh terhadap kehidupan pribadimu saja, ya belum dikatakan perubahan sosial. Oke, contoh, ada yang berubah potongan rambutnya. Dari rambutnya panjang sebahu dipotong menjadi pendek. Apakah itu perubahan sosial? Kenapa tidak? karena berdampak pada dirinya saja, tidak masyarakat. Ya, karena pengaruhnya hanya ke individu itu saja, bukan ke masyarakat secara luas. Oke, nah perhatikan coba gambar di atas. Gambar apa ini? Kenapa handphonenya mengalami perubahan? Nah, ini yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, bahwa perubahan handphone itu masuk perubahan apa? Teknologi, di bidang teknologi berubah, dan itu berdampak pada kehidupan kita masyarakat. Ibu mau putarkan sebuah video, silahkan disimak. Ini terkait dengan materi kita sebelumnya. Oke, nah sudah dilihat ya? Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Siapa duluan? Silakan. Seperti yang kita lihat pada video tersebut, yang dulunya zaman-zaman
kita masih main kelereng Ki, Ya, main kelereng. main kelereng, terus apa lagi, masih banyak lah permainan tradisional lainnya. Tapi sekarang bisa dilihat nih kayak anak-anak SD kelas 1, kelas 2 main handphone semua nih, main gadget. Jadi kayak dia yang zaman sekarang kayak tidak terlalu merasakan kebersamaannya sama temannya, karena kayak lebih asik sih sama main HP-nya sendiri daripada kumpul sama temannya gitu. Oke, terima kasih. Jadi benar ya, tadi ada perubahan dari segi budaya permainan ya. Nah, berdasarkan video tadi, kita bisa melihat bahwa ada perubahan, ada hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, selanjutnya, sebelum lanjut kita lihat lagi dulu. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa yang kalian pikirkan? Gambar bertambahnya penduduk dilihat dari apanya nih? Pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk yang nampak pada gambar di atas, kenapa dia? Kita putar satu lagi video dulu ya. Pada 21 Juni. Berita ini merupakan revisi dari berita data JUK 21 Maret. Oke. Kita masih bahas tentang perubahan terkait penduduk ya. Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Dari video tadi, jadi kita bisa lihat ya, generasi yang saat ini mendominasi adalah generasi kalian, generasi Z. Kemudian kepadatan penduduk itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kita bisa lihat ketimpangannya, 50% ada di Jawa, sedangkan 3%-nya ada di Papua. Bayangkan perbedaannya ya. Kalau kita di Sulawesi berada di tiga tambahnya ya, tengah-tengah lah ya. Nah, selanjutnya, kita lihat dulu. Beberapa minggu lalu, Kecamatan Maluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kita mengalami curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir bandang. Kira-kira banjir bandang ini ada pengaruhnya tidak terhadap perubahan sosial? Ada. Satu saja sebutkan, apa pengaruh perubahan sosial terhadap apa pengaruh banjir bandang, bencana alam ya, terhadap perubahan sosial? Ada yang bisa? Terjadi kerusakan, banyak kerugian yang terjadi pada masyarakat. Banjir bandang ini banyak penyebabnya. Selain karena memang ya kondisi alam, tapi ada juga pengaruh dari masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan mampu untuk menganalisis faktor penyebab perubahan sosial. Kemudian kalian nanti setelah kita belajar ini, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian kalian harus mampu menyajikan hasil analisis faktor penyebab perubahan sosial. Oke? Jadi nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, adapun peta konsep faktor penyebab perubahan sosial ini adalah ada 6 ya yang akan kita bahas. Pertama yaitu ada berkembangnya ilmu pengetahuan, perubahan jumlah penduduk, pertentangan dan pemberontakan, kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat luar, peperangan, terjadinya bencana alam. Nah, dari 6 ini tadi video-video tadi kita sudah bahas 2, yaitu bencana alam dan kepadatan penduduk atau perubahan jumlah penduduk. Nah, apa manfaat dari kita mempelajari ini? Yaitu kita diharapkan mampu untuk bagaimana memahami, mengetahui faktor apa saja penyebab perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi faktor-faktor ini
pasti ada di lingkungan kita penyebabnya. Jadi kita bisa lebih bijaksana, kemudian lebih waspada ya apakah faktor penyebabnya ini berdampak negatif atau akan berdampak positif terhadap kehidupan kita. Oke. Sudah dibaca materinya? Yang sudah sudah ya? Semua sudah? Oke. Nanti silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Kemudian ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Pembahasannya adalah tentang tadi ya, faktor internal dan faktor eksternal dari perubahan sosial. Oke, silakan bergabung dengan kelompok. Jelaskan dulu ada dua lembar LKPD-nya. LKPD di halaman pertama silakan kalian analisis gambar ini. Ada 6 gambar, silakan kalian tentukan dia termasuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial apa. Kemudian silakan di checklist. Kalau dia internal, silakan checklist di kolom internal. Kalau dia termasuk perubahan sosial eksternal, maka silakan juga di checklist di bagian kolomnya ya. Kemudian yang selanjutnya masing-masing kelompok akan membahas sebuah gambar. Analisislah gambar tersebut termasuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial apa. Kemudian jelaskan apa sih definisinya. Kemudian bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap perubahan sosial. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan. Checklist ya di kolomnya masing-masing. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai proses pemaparan
kepadatan penduduk. Yang pertama, menekan pertumbuhan penduduk dengan program berencana atau KB, keluarga berencana. Yang kedua, melakukan program transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah lain. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Tadi tepuk tangan untuk Oke, jadi materi yang dia bahas adalah tentang kepadatan penduduk. Sangat bagus sekali jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Jadi kita bisa tahu ya bahwa untuk mengatasi jumlah penduduk ada tadi katanya program keluarga berencana. Ini sudah dicanangkan oleh pemerintah 2 anak cukup. Nah, gitu. Jadi ada keluarga berencana. Kemudian tadi yang kedua adalah ini pemerataan jumlah penduduk. Jadi yang daerah padat penduduk melakukan transmigrasi. Nah, ini juga adalah program pemerintah ya. Ada program transmigrasi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah memperluas lapangan pekerjaan. Kenapa? Supaya masyarakat ini kualitas hidupnya baik. Jadi ketika misalnya di Mamuju lapangan pekerjaan cukup, kita tidak mesti merantau ke Makassar atau kita tidak mesti merantau ke Jakarta. Kenapa ya? Kalau kita melakukan urbanisasi, perpindahan dari masyarakat desa ke kota, maka yang di kota sudah padat semakin padat. Oke, demikian ya. Sama kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi kami. Dari gambar pertama yaitu perubahan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk. Faktor penyebabnya yaitu internal. Yang kedua, gambar kedua adalah perangan. Faktor penyebabnya adalah eksternal. Dan gambar ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Faktor penyebabnya adalah internal. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa dampak dari terjadinya peperangan? Oke, pertanyaannya adalah apa dampak dari apabila terjadi peperangan? Silakan dijawab. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dampak dari terjadinya peperangan? Dampak dari terjadinya peperangan yaitu dapat menimbulkan korban jiwa yang banyak dan kerusakan material dan kerugian materi. Oke, ada tambahan? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali ya. Jawabannya tadi adalah apabila terjadi peperangan seperti kita lihat yang dianalisis juga tadi gambarnya adalah perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kita bisa lihat sangat jelas, kita lihat di berita-berita di televisi di mana terutama yang terjadi dampak pertama adalah korban jiwa. Satu kali dibom saja sudah berapa nyawa melayang. Kemudian kerugian terhadap bangunan, kerusakan bangunan, kemudian ini ya bangunan, nyawa dan sebagainya, kemudian materi dan salah satu dampak positif. Jadi ada dampak positifnya ya, yaitu bagaimana negara-negara lain tergabung untuk selalu mendukung Palestina. Kita lihat berapa orang-orang yang melakukan menjadi relawan, kemudian memberi donasi bantuan dan bagaimana mereka mengecam tindakan negara Israel terhadap apa yang dilakukan ke Palestina. Oke. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok ke-3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Jadi, gambar yang terdapat pada nomor 1
satu yaitu kepadatan penduduk. Faktor penyebabnya adalah jumlah penduduk atau internal. Kemudian gambar yang kedua yaitu terjadi peperangan. Faktor penyebabnya adalah peperangan atau eksternal. Kemudian gambar yang ketiga yaitu penemuan baru. Faktor penyebabnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan atau internal. Kemudian gambar yang keempat adalah gunung meletus. Faktor penyebabnya adalah bencana alam atau eksternal. Kemudian gambar yang kelima adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar atau negara asing atau eksternal. Demikianlah hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami atau dimengerti, silakan untuk bertanya. Seperti itu, bukan hanya tambahan bahasanya juga. Sekarang kan lebih bukan cuma bahasa itu kok bisa lebih banyak diketahui bahasa seperti bahasa Inggris, Thailand, Korea. Kayak kan banyak sekarang anak-anak remaja yang suka Thailand, Korea dan sebagainya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita ya. Demikian tadi hasil diskusi yang kalian paparkan, hasil diskusi kalian. Nah, kita bisa memahami bahwa sejatinya dalam kehidupan kita sehari-hari nampak sekali ada faktor internal dan faktor eksternal dari perubahan sosial di masyarakat. Nah, sedikit Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, dari faktor yang pertama yaitu perubahan jumlah penduduk. Seperti yang dipaparkan kelompok pertama bahwa perubahan jumlah penduduk itu disebabkan oleh 3. Ada natalitas atau kelahiran, jadi bertambah. Kemudian ada mortalitas atau kematian. Kita bisa lihat fenomena mortalitas ini ada saat COVID-19. Bayangkan dalam satu hari berapa orang yang meninggal karena terinfeksi oleh virus corona. Seperti itu. Jadi ini sebuah fenomena juga ya. Selain misalnya karena COVID kemarin, kira-kira apa lagi yang menyebabkan banyak kematian? Kecelakaan lalu lintas, bencana alam. Bencana alam. Kalau kecelakaan lalu lintas ya paling 1-2. Kalau bencana alam ya banyak ya. Apalagi kalau kejadiannya seperti waktu kejadian gempa ya kemarin. Kemudian migrasi atau perpindahan penduduk. Semakin bebasnya semakin bagusnya akses transportasi, komunikasi, maka keinginan masyarakat untuk melakukan migrasi pun semakin tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya berkembangnya ilmu pengetahuan menyebabkan adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru ini terbagi atas 2 ya, yaitu ada discovery dan invention. Discovery dulu. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru. Jadi menemukan dulu. Kemudian setelah ditemukan ada namanya inovasi. Inovasi itu adalah mengembangkan yang sudah ada. Contoh, kita perhatikan handphone, HP. Dulu kan masih HP yang besar, atau seperti ini, oke? Masih HP yang besar. Itu discovery, penemuan. Oh, ada alat komunikasi. Berinovasi, ternyata alat komunikasi ini tidak hanya untuk menelpon, bisa diinovasi menjadi bisa mengirim pesan. Sekarang inovasi terbarunya adalah bisa melakukan video call. Jadi ya semakin canggih, bahkan ya, tidak akan heran kalau suatu saat nanti ada inovasi HP-nya bisa sensor suara. HP silakan panggil misalnya Ririn seperti itu. Silakan mengetik pesan, kirim pesan. Jadi sensor suara seperti itu. Kayak itu ya kemajuan. Jadi discovery kemudian invention. Selanjutnya pertentangan dalam masyarakat. Contoh konflik. Nah, konflik bisa menyebabkan perubahan. Perubahan bisa menyebabkan konflik. Paham maksudnya? Oke. Revolusi misalnya perubahan yang berlangsung pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dari dijajah menjadi merdeka. Selanjutnya faktor eksternal ya. Oke, faktor eksternal yang pertama adalah terjadinya bencana alam. Ingat, bencana alam yang terjadi ada karena memang faktor dari alam
tidak kita tidak menyalahkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian banjir bandang kemarin. Salah satu penyebab banjir bandang di Palu kemarin itu adalah karena sistem pertanian masyarakat kita mengarah ke hilang. Dibabat pohon-pohon besar itu sudah ini kan, kalau kita mengarah jalan ke atas kita bisa lihat itu bagaimana gunung-gunung itu menjadi gundul, habis pohonnya. Jadi mari kita menjaga lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena ya salah satu penyebab terjadinya bencana alam itu ya adalah karena kita manusia. Kan kecil, buang sampah sembarangan. Oke. Selanjutnya peperangan di mana negara yang menang akan memaksakan kebijakannya terhadap negara yang kalah. Nah, misalnya Israel dan Palestina. Jika Palestina menang ya berarti dia merdeka dari Israel. Nah, kalau Israel menang maka dia akan mendominasi atau menguasai wilayah Palestina. Oke. Nah, yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini anak-anak zaman sekarang adalah punk seperti itu. Dua kebudayaan saling bertemu dan kebudayaan masyarakat lain memberi pengaruh. Nah, yang ibu mau tekankan adalah bukan hanya negara asing yang memberi pengaruh terhadap negara Indonesia, tapi Indonesia pun bisa berpengaruh terhadap negara lain. Di mana kita bisa temukan ada batik di Amerika, ada tahu tempe di Inggris, seperti Ada itu ya. Indomie di seluruh dunia. Ya, ada Indomie seleraku di seluruh dunia. Oke. Sudah paham materi hari ini? Ya, Bu. Ibu berharap hari ini kita bisa memahami banyak hal tentang faktor penyebab perubahan sosial. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ada yang bisa memberi kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu kita dapat memahami dan mengetahui faktor apa saja faktor penyebab perubahan apa saja yang terjadi dalam masyarakat, yaitu ada yang faktor internal atau dari dalam masyarakat, kemudian faktor eksternal atau dari luar masyarakat. Faktor internal yaitu seperti berkembangnya ilmu pengetahuan, bertambahnya jumlah penduduk, pertentangan dan pemberontakan. Kemudian faktor eksternal yaitu seperti pengaruh kebudayaan luar atau asing, kemudian peperangan, dan yang terakhir yaitu terjadinya bencana alam. Jadi faktor-faktor tersebut sangat berdampak dan berpengaruh kepada kehidupan kita. Jadi sikap kita dalam menyikapi faktor perubahan tersebut yaitu harus bijaksana dalam menghadapinya. Kemudian harus mengambil dampak positifnya sehingga berdampak baik dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Jadi sekali lagi bahwa faktor-faktor penyebab perubahan sosial ini jelas berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, nampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita bisa bijaksana menyikapinya. Jangan takut terhadap perubahan, tapi jangan juga terlalu pede terhadap perubahan tanpa mempersiapkan diri terhadap perubahan itu sendiri, supaya kita berjalan beriringan dengan perubahan. Seperti itu ya.